teman-teman, ini rumah cuman disisain batanya doang guys, jadi mau diperbaruinya lagi, hanya tembok pinggirnya saja ya, atau lapisannya saja. Kayak apa ini ya, kalau di kampung itu namanya teman-teman disebutnya itu apa, acian sama plesteran ya, setahu aku ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang TKW lagi ya. Tapi sebelum saya membahasnya, kita lihat dulu video ini. Aduh, bagi yang ngerti ya bahasa Arabnya, kalau tidak ngerti nanti saya jelasin sedikit. أنا يبقى جواج. زواج؟ أيوة. زواج مين؟ هذا خدام أبو سيف. خدامة أبو سيف؟ أيوة. هندية ولا وش هي؟ لا هذا إندونيسي. إندونيسي؟ أيوة. زواج يبغى لك فلوس، يبغى لك أنت إيه توك. في فلوس أنا فيه. كم فيه؟ في 650. 650؟ أيوة. إيه لا بتاخذك. بس إندونيسي ما يزوج هندي. يبقى بابا يبقى. إندونيسي ما يشيل هندي، ما يبغى هندي. إيه سيل أنا أكلم أول. أول كلم هذاك. كلمتها إيه. موافقة. إيه. Seperti ini tuh teman-teman, cuaca mau duhur ini guys. Nah teman-teman, jadi di video tersebut itu ada salah satu pekerja ya, sama mungkin TKI ya, dia bekerja di Arab Saudi. Dari bahasan tersebut teman-teman, masalah kerjanya saya tidak mau ngebahas ya, apapun juga pekerjaannya itu haknya mereka dan semuanya pada saling mempunyai nasib. Itu orang India tersebut teman-teman, atau orang Hindi tersebut, dia kepengen nikah sama wanita dari Indonesia ya, atau TKW dari Indonesia gitu. Saat ditanya sama orang yang ada di dalam mobil, mungkin saja itu orang Saudi atau temannya sendiri atau bagaimana, dia itu katanya teman-teman kepengen nikah sama orang Indonesia ya. Aduh, terus ditanya juga sama orang yang ada di dalam mobil, katanya kamu itu punya uang berapa pengen nikah sama orang Indonesia. Dia menjawab juga, katanya saya punya uang 650 real ya, atau 600 real seperti itu. Si orang Arab tersebut juga mungkin menjawab itu tidak akan cukup, dan TKW Indonesia atau wanita Indonesia juga tidak bisa dibawa ke India. Tapi dia tetap katanya bisa dibawa dan dia mau. Dan orang Arab tersebut juga menjawabnya lagi, tidak ada orang Indonesia yang bakalan mau nikah dan dibawa ke Hindi ya, atau ke India. Dia juga langsung menjawab, katanya sudah ada, mungkin saja dia ngomong seperti itu wanitanya sudah ada, ataukah wanitanya sedang dicariin sama temennya sendiri ya, seperti yang ada di video tersebut. Ini menurut saya ya, dari video tersebut teman-teman, saya perhatikan, saya simak beberapa kali, menurut saya ada sedikit unsur agak kurang baik. Kenapa? Karena kalau pengen nikah sama orang Indonesia, apalagi orang luar seperti itu ya, dan dia punya uangnya 650 real, wanitanya juga pengen dibawa ke India, menurut saya secara pribadi ini teman-teman, tidak tahu kalau penilaian teman-teman ya, dan ini menurut penilaian saya, itu sedikit agak merendahkan para TKW atau wanita dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi ya teman-teman. Karena gaji TKW itu di Arab Saudi yang resmi 1.200 sampai 1.300, mungkin saja ada yang 1.500 ataupun juga 2.000 real ya, seperti itu. Dan yang ilegal teman-teman itu bisa sampai 2.000 real, atau semisalkan 2.500 bahkan 3.000 real. Jadi untuk para TKW nih teman-teman, untuk para TKW, untuk apa kalian nikah sama orang luar, sama-sama juga kerja jadi TKI di Arab Saudi, terus
uang maharnya juga semisalkan hanya 650 atau 600 real, dan kedepannya juga kalian sama-sama bekerja, bisa saja ya teman-teman. Ini yang saya tahu, banyak TKW yang nikah sama orang luar, sebelum nikah si TKW tersebut pastilah dibahagiain, dikasih uang, dijanjiin begini begitu. Akan tetapi sesudah menikah TKW tersebut juga sama mempunyai tanggung jawab ya. Dia disuruh kerja, disuruh bayar kontrakan juga, terkadang buat belanja juga minta ke TKW. Jadi untuk apa, nggak ada faedah lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita ngambil keurusannya jodoh ya teman-teman, emang jodoh itu tidak melihat siapa, dari mana, negara apa, dan di mana juga ya, seperti itu. Akan tetapi menurut saya nih ya teman-teman, daripada teman-teman nikah sama orang luar yang sekiranya kalian akan modali juga, akan biayai juga ya ke depannya karena sama-sama pekerja, seperti contohnya orang Hindi, Bengali, Pakistan, Yaman. Dan kalau semisalkan teman-teman TKW mau nih teman-teman dinikahi dengan mahar semisalkan 650 real, kita kalikan, emang uang 500 real itu tidak sedikit ya, menurut saya besar juga, sekitaran 2 jutaan ya, 2 juta kurang lebih seperti itu. Coba kalau semisalkan kalian bekerja di rumah madam, gaji kalian 2000 real semisalkan, atau 2500 ya. Kalau misalkan 1000 real aja teman-teman, kalian sudah mempunyai uang rupiah sekitar 4 juta lebihan ya. Bisa saja 4.100.000, 4.200.000 kalau semisalkan 1000 real. Dan kalau semisalkan teman-teman gajinya nyampe 2000 atau 2500, ambillah kalau 2000 sekitaran 8 juta lebih. Kalau semisalkan 2500 sekitaran 10 juta. Itu pikirkan dulu ke situ ya teman-teman. Kalau semisalkan kalian kerja di rumah madam dalam jangka waktu 1 bulan. Dan juga kalau semisalkan teman-teman benar-benar kepengen nikah, pengen mencari jodoh, carilah juga ya orang Indonesia yang sekiranya bertanggung jawab, dan juga yang sekiranya tidak saling menyulitkan kita ya dalam mencari uang di Arab Saudi. Karena dari Indonesia semuanya yang menjadi TKI, TKW bertujuan mencari uang, bukan hanya untuk main-main saja. Begitupun juga seperti yang tadi saya bahas ataupun juga yang ada di video tadi ya, orang luar yang kepengen nikah sama orang Indonesia dengan mahar 650 real atau punya uangnya 650 real. Kita perhitungkan saja teman-teman, uang 650 real itu tidak ada apa-apanya untuk nikah di Arab Saudi. Kita bayar ke Amil misalkan 400 real, beli makanan, udahlah tidak cukup ya teman-teman. Dan tidak bisa dimengerti kalau semisalkan ada TKW yang mau dinikahi dengan laki-laki yang hanya punya uang sekitar 650 real, orang luar ya. Tapi kalau sama-sama orang Indo yaitu terserah, bisa saja dan mungkin saja kita bisa sampai ke Indonesia sama-sama. Adapun orang yang sudah menikah sama orang luar, yang udah hamil, udah punya anak, menikah secara resmi, yaitu lebih baik juga kalau semisalkan orang luarnya itu bertanggung jawab ya. Maksudnya bertanggung jawab, karena yang namanya TKW ilegal teman-teman yang nikah sama orang luar pasti ngontrak dan mempunyai kontrakan, seperti itu ya. Harga kontrakan saja teman-teman 1 bulan tidak ada yang 500 real sekarang, sama listriknya itu, belum makan, belum ini itu. Banyak intinya teman-teman resiko mempunyai kontrakan di Arab Saudi itu atau nikah di Arab Saudi itu. Kalaupun ada teman-teman yang udah nikah sama orang luar, udah punya anak ataupun juga sedang hamil, seperti itu, semoga aja suami teman-teman itu bertanggung jawab dan pekerjaannya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi jangan mencari laki-laki yang hanya mencari kepuasan seperti contohnya yang ada di video tadi, nafsu ya, hanya kepengen nikah sama orang Indonesia sedangkan uang yang dia pegang hanya segitu. Dan yang paling penting, belum tentu
kalau nikah sama orang luar, apalagi pekerjaannya seperti itu, sudah tua, belum tentu juga dia itu tidak punya istri di Indianya ya, atau di negaranya seperti itu, belum tentu ya, atau punya anak. Jadi intinya sama-sama mempunyai resiko dan tanggung jawab, dan bisa saja kalian yang akan tertekan. Yang saya takutkan, takut kena peras teman-teman, takut kena tekanan, disuruh kerja inilah, suruh kerja itulah. Intinya kalian disuruh mencari uang, sedangkan hasilnya itu dipakai bayar buat kontrakan, buat makan dia hanya menikmati hasil dari apa yang kalian dapatkan, dan hanya dijadikan alat hidup di sini saja ya, menjadi TKI seperti itu. Jadi intinya yang agak seimbang lah pendapatannya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak nyusahin kita juga, tidak nyusahin teman-teman juga TKW, dan juga tidak sampai teman-teman itu kena peras atau kena tekanan sama orang luar. Karena yang saya tahu sudah banyak teman-teman yang menjadi korban seperti itu. Ada yang dirampas HP-nya, ada yang dipukuli, ada yang disiksa, ada yang dibuang. Jadi bermacam-macam masalah TKW itu di Arab Saudi seringkali saya tahu dan mendengarnya. Semoga menjadi motivasi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dari ucapan saya atau kelebihan. Silahkan koreksi lagi. Dan kalau semisalkan ada pertanyaan, teman DM aja ke Instagram saya, Saiful Pasmo ya. Segitu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.